Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah berikan kita kemudahan saged belajar nyengkurung sesarengan untuk kegiatan Sabdo Tomo yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Hidayah Krajan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Ngayogyakarta. Dan malam ini sangat istimewa Pak Raharjo, dihadiri oleh Kepala Daerah tingkat 7 Pak RW dan Kepala Daerah tingkat 8 Pak RT. Kalau takmir ini tingkat pinten Pak? Yang paling dhuwur Pak. Alhamdulillah. Baik. Tema kajian kita ujuk-ujuk Ramadan. Iku nek cara Indonesia kok tiba-tiba Ramadan. Jenengan kalau mendekati bulan Ramadan seneng napa senep? Senep. Seneng. Keng napa kok seneng? Kenapa kalau datang bulan Ramadan kita bahagia? Akeh panganan Pak Ustaz. Nek pas bulan Ramadan rasa masak, golek takjil ning masjid, mulai nyangking tambahan. Nggo jatah sahur. Saulan boten masak. Jenengan ngoten niku Ibu? Oh, boten, masyaallah. Nggih nek ngoten nggih boten napa-napa. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah warga kerajaan bisa bersama-sama memeriahkan kegiatan Ramadan, dan kita termasuk di antara masjid yang sebagian masjid yang lain ikut meniru. Karena yang istimewa di Masjid Al-Hidayah Kerajaan menika Pak, kalau tarawih tidak ada kultum. Jadi target jamaah bisa pulang lebih awal tercapai. Saya setengah niku. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya seorang mukmin, kalau dia ketemu dengan ibadah dengan bekal imannya, dia akan merasa bahagia. Kenapa Pak kok bahagia? Sebab dia bisa dekat dengan Sang Pencipta. Kita semuanya mengaku cinta Allah, ingin dekat dengan Allah. Maka kalau orang itu ketemu dengan sosok yang dia cintai, dia akan bahagia, seneng nalikane ketemu dengan yang dia cintai. Sehingga seorang mukmin akan merasa bahagia ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Baik nalikane salat, atau ketika membaca Quran, atau ketika bermunajat, berdoa, berzikir dan seterusnya. Saat seorang mukmin beribadah kepada Allah, piyambake remen, piyambake seneng, karena ini bagian dari dorongan iman. Makanya tadi kita awali dengan pertanyaan, jenengan kalau datang musim ibadah seneng napa senep? Nek seneng, alhamdulillah, berarti ini tanda kita adalah orang mukmin yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang Allah, coba kita bacakan terlebih dahulu bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk bulan Ramadan. Wonten setunggalipun cerita. Menate mireng ceritane mboten? Dereng. Oh nggih, kula dereng cerita. Jadi ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Asmane sinten? Thalhah sinten? Coba yang bisa jawab ngacung. Angkat tangan tadi. Sahabat siapa tadi namanya? Angkat tangan, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Dapat hadiah langsung.
dapat hadiah, monggo. Oh itu Pak Parjono. Sinten Pak? Tolha bin Abdillah, meleset Pak. Dapat jahe susu. Monggo Mas. Tolha bin Ubaidillah, Masya Allah, dapat hadiah. Apa Ustaz? Minyak? Bebas. Minyak ya. Ya. Sahabat Tolha bin Ubaidillah. Tikar. Sahabat Tolha bin Ubaidillah, beliau pernah bercerita. Ja'a rajulani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Datang dua orang ke Madinah, mereka masuk Islam bareng di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja namanya A dan B. Lalu kata Tolha, wa kana al-awwalu ashaddu ijtihadan. Yang orang pertama si A ashaddu ijtihadan, dia lebih rajin ibadah. Faghaza fastushhida. Si A ini ikut perang dan mati syahid. Wa ma katsal akharu ba'dahu sanatan. Wong sing nomor loro si B ini hidup setahun setelah si A meninggal. Kata selisih waktu bertahan hidup antara A dan B hanya 1 tahun. Terus sahabat Tolha menika bermimpi. Dalam mimpinya piyambake kepanggih A dan B sedang menunggu di depan pintu surga. Tiba-tiba datang penjaga surga, lalu mempersilahkan si B untuk masuk surga duluan. Lalu penjaga surga keluar lagi dan dia mempersilahkan si A untuk masuk surga. Kemudian dia keluar lagi lalu mengatakan kepada Tolha, irji fa innaka lam ya'ni ba'du. Awakmu mulai dhisik, durung wayahe mlebu swarga. Maka kemudian Tolha bangun tidur. Setelah bangun, piyambake cerita Pak kepada para sahabat, kepada masyarakat. Akhirnya sampai jadi berita viral, tersebar di seluruh sahabat, sampai terdengar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, li ayyi syai'in ta'jabun? Kenapa kalian kok heran dengan peristiwa ini? Akhirnya mereka cerita, ya Rasulullah, si A niku luwih rajin ibadah. Si A derek perang mati syahid. Tapi kenapa kok si B mlebet swarga luwih dhisik timbangane si A? Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa qad makatha ba'dahu sanatan. Sampean delok, bukankah si B itu bertahan hidup setahun pasca si A meninggal? Bala ya Rasulullah. Wa dakhala alaihi Ramadan fasoma. Piyambake ketemu bulan Ramadan terus poso bulan Ramadan. Bala ya Rasulullah. Wa shalla kada wa kada sajdatan. Piyambake nderek salat sekian rakaat. Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'ada minas sama'i wal ard. Jarak antara si A dan si B ning swarga niku luwih adoh timbangane langit dan bumi. Luwih adoh timbangane langit dan bumi. Luwih dhuwur sing pundi, Pak? Si B swargane lebih dhuwur, luwih dhuwur timbangane si A. Padahal si B ini tidak lebih rajin ibadah daripada si A. Si B tidak mati syahid, namun piyambake kepanggih Ramadan dan bisa menyebabkan derajatnya lebih tinggi daripada si A. Baik, kinten-kinten si B ini kepanggih pinten Ramadan, Pak? Selisih waktu 1 tahun itu kepanggih pinten Ramadan? Setunggal. Kalau 1 Ramadan bisa menyebabkan derajat seorang mukmin di surga jadi sangat tinggi, apalagi kalau banyak Ramadan. Sehingga kalau ada orang misalnya dia ketemu dengan 30 kali Ramadan, mantan sing sampun kepanggih 40 kali Ramadan, seharusnya bisa mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi. Jika 1 Ramadan yang didapatkan oleh seseorang bisa menyebabkan derajatnya di surga sangat tinggi, apalagi banyak Ramadan. Menika
bisa didapatkan kalau dia puasanya berkualitas. Berkualitas niku tegese pripun, Pak? Len jalani poso ora mung sing penting ora madang ora ngombe. Tapi bagaimana dia ketika berpuasa selalu diiringi dengan rasa takwa, menghindari aneka perbuatan maksiat, menghindari aneka perbuatan dosa, sehingga ketika di yaumil qiyamah puasanya bisa menyebabkan derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpuasa. Alhamdulillah sedaya teng mriki diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Banyak di antara saudara kita yang dulu nggih nalikane musim Covid sampun kapundhut, usianya tidak jauh dari usia kita. Umurnya tidak jauh dari umur kita. Tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu Ramadan setelah Covid. Kita diselamatkan oleh Allah dari wabah Covid, saya saged menikmati waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi, perjuangkan bagaimana agar bisa berpuasa Ramadan dengan puasa yang berkualitas. Baik. Terus pripun, Pak? Carane poso sing berkualitas niku, Pak. Nggih. Nomor 1, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, maka selalu iringi dengan kegiatan yang bermanfaat. Terutama ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak nalikane wulan Ramadan. Ibadah napa niku, Pak? Maca Quran, Pak. Orang-orang soleh di masa silam kalau sudah masuk bulan Ramadan fokus membaca Al-Quran sampai mereka berhasil menghatamkan Quran berkali-kali. Ada sebagian di antara mereka yang hatam Quran sehari sekali. Kaya apa niku, Mas? Pagi sampai malam 15 juz. Malam sampai mendekati subuh 15 juz. Jadi sehari semalam 30 juz. Niku nggih boten sempat dolanan HP. Boten sempat kok dolanan manuk, niku boten sempat. Kok napa mulai dolanan iwak. Di sini mau fokus maca Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah nalikane Ramadan khatam ping swida. Lah kaya apa niku, Mas? Berarti sedina khatam 2 kali. Sebagaimana keterangan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan kanal Imam Syafi'i rahimahullah yakhtimu fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i rahimahullah beliau menghatamkan Quran nalikane bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Nek Arab ditiru ora bakalan iso. 60 kali ini kaya apa? Karena siang beliau hatam sekali, malam hatam sekali. Terus isine urip pas nalikane Ramadan ya mau maca Quran. Salat maca Quran, salat maca Quran. Tok dari mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi isine maca Quran. Mangkane sedina saged maos Quran ping pinten, Pak? Sampai khatam 30 juz. Masya Allah. Wah. Lah nek awake dhewe urung iso maca Quran niku terus pripun, Pak? Nggih nyuwun sewu, nek sing krasa dereng saged maos Quran, kalau bisa jangan dirawati. Aja dirawati ini maksudnya pripun? Nek ra iso ya kudu belajar, latihan. Sebab kita sebagai muslim diberi oleh Allah wahyu Quran, maka kewajiban seorang muslim itu adalah mempelajari apa yang telah Allah turunkan. Karena kalau orang itu tidak mempelajari Al-Quran, dia termasuk di antara orang yang memboikot Al-Quran. Memboikot Quran itu tegese boten gelem cerak-cerak Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pengaduan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, duh Gusti, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diboikot. Kitab sing diboikot tegese pripun, Pak? Ana wong umat Muhammad boten gelem sinau Qur'an. Memboikot Qur'an itu macam-macam. Ana sing rupane memboikot Qur'an dengan cara tidak mau mengimani Qur'an. Niki memboikot Qur'an sing paling dhuwur tingkatane. Orangnya keluar dari Islam karena tidak mau mengimani Al-Qur'an. Wonten sing rupane memboikot Qur'an, sudah beriman tapi tidak mau mempelajarinya. Ranggo bris. Ra iso maca serang gubris. Ini juga termasuk memboikot Quran. Wonten sing sampun saged maca Quran tapi ora gelem maca. Dia sudah bisa membaca dengan lancar tapi tidak menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini juga termasuk orang yang memboikot Quran. Termasuk juga orang yang tidak mau mempelajari maknanya. Niku nggih termasuk memboikot Quran. Makanya nek jenengan tidak ingin termasuk di antara orang yang diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah, berusahalah untuk mendekat kepada Al-Quran. Maka saat menikah saya tanya ini, Ramadan kemarin yang khatam 3 kali, yang khatam 3 kali Ramadan kemarin, wonten 1 dapat hadiah, Pak. Khatam 3 kali. Bu sinten? Oke, Bu. Dapat hadiah langsung. Ya. Masya Allah. Buryadi. Alhamdulillah. Berarti bincang khatam ping sekawan nggih, Bu. Nek pengawasan tahun depan dapat hadiah lagi. Bapak-bapak ada yang khatam 3 kali, Pak? Khatam ping 3 dapat hadiah langsung, insyaallah. Wonten meleh yang khatam 3 kali. Baik. Yang kemarin khatam juz amma. Yang khatam juz amma, juz 30. Sedaya khatam nggih? Mboten enten hadiah. Baik. Jadi kita kalau bisa berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Nek dibandingne karo ulama-ulama masa silam, wah ora ono papane. Tapi jangan sampai kita putus asa. Wah, aku nek dikongkon kaya Imam Syafi'i ya ora sanggup to, Mas. Ya kalaupun tidak bisa seperti beliau, minimal kita meniru para ulama masa silam nalikane Ramadan berlomba-lomba banyak membaca Al-Qur'an. Yang sewu nggih, sing nyekel HP. Lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk buka-buka HP dengan waktu yang kita gunakan untuk maca Quran? Sedina kadang randemek Quran. Niku pripun? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dekat dengan Al-Quran. Syukur saged ngapalno Quran. Karena kitab ini adalah bukti cinta Allah kepada hambanya, sehingga Allah kasih panduan berupa Al-Quran. Nah besok nih iso bapak-bapak, ibu-ibu punya target. Insya Allah Ramadan tahun ini saya punya target khatam minimal ping pisan. Sanggup buatan bapak? Kula baleni meleh, jenengan sanggup buatan? Insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu sanggup? Khatam sekali, piyambaan, dudu rombongan. Tapi biasanya kan rombongan kita nggih. Nek tadarus bareng satu meja isinya wong pira, Pak? 4. Ya. Besok nek tadarus bareng satu meja isinya 2 saja. Sing siji maca, sing siji nyimak. Nek isine 4, siji maca, siji nyimak, sing loro turu ngobrol karo madang, jaburan. Biar nanti bisa lebih efektif waktunya, kalau bisa jangan banyak-banyak. Napa mulai satu lingkaran isinya 12 orang. Masya Allah. Kapan giliranku? Sehingga dia cuma baca sedikit. Tapi kalau cuma berdua atau bertiga, yang satu moco, satu nyimak,
sehingga bisa nanti lebih cepat untuk khatam secara bergantian. Nggih, niki nomor 1. Jadi cara agar Ramadan kita berkualitas adalah sibukkan dirimu dengan hal yang bermanfaat. Terutama maca Quran. Nek wong niku rajin maca Quran, menyibukkan lisannya untuk berzikir dan maca Quran, insyaallah boten sempet ngerasani wong liya. Karena sedang sibuk baca Quran. Nomor 2, ketika puasa, agar puasa kita ini bisa lebih maksimal, maka hindari semua perbuatan dosa dan maksiat sebisa yang dilakukan. Berarti pripun, Pak? Nalikane Ramadan niku, ya nek iso poso grenengi. Nek iso lebih banyak tinggal di dalam rumah kalau tidak dibutuhkan untuk keluar rumah. Dulu para ulama nalikane poso Ramadan mereka lebih banyak dekem ning masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Sehingga mereka menjaga puasa dengan cara lebih banyak berdiam di masjid. Ada juga sebagian di antara ulama nalikane bulan Ramadan, seperti Thalq bin Habib, ulama tabi'in, Pak. Begitu masuk Ramadan, lazima baitahu, piyambain dekem ning jero omah. La yakhruju illa li salatin, orang metu omah kecuali untuk sholat. Karena dia tahu nek metu niku biasane senengane pripun? Nglakoni maksiat. Dan mungkin ya perlu diberitahu juga untuk anak-anak kita, terutama yang remaja-remaja, nek bulan Ramadan rasa keluyuran. Nyuwun sewu Pak nggih. Kadang kan do kumpul teng stadion. Lanang wedok mlaku-mlaku bar subuh. Karo napa Pak? Merconan. Nek jam 7 kok lewat stadion isine napa? Sampah. Sampah napa Pak? Mercon. Sampah kertas mercon, Masya Allah. Sehingga yang awalnya bersih bagus, memang nek Ramadan kan boten nonton sing sadian panganan. Tapi sekarang ganti acara, isine wong melaku karo merconan, isine Masya Allah sampah kertas berserakan di mana-mana. Sing tanggung jawab sinten niku? Dinas kebersihan, Pak. Kene wis bayar pajak. Tapi enggak seperti itu caranya. Sehingga kalau bisa yang remaja-remaja hindari yang seperti ini. Bisa jadi kalau perbuatan itu dilakukan, yang terjadi justru akan menghapus pahala dari kegiatan ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba. Nabi SAW nanti ngendika, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyata ta'amahu wa syaraba." Sapa sing boten saged ninggalo ucapan zur, ucapan dusta, ngomong sing elek, wal amala bihi atau perbuatan dosa, fala hajata lillah min ayyata ta'amahu wa syarabahu, Allah ora butuh posone. Allah boten butuh posone tegese pripun? Ora diparingi ganjaran. Mongko nek menungso poso kok sakjerone poso sregep ngakoni maksiat, bisa jadi setelah puasa ganjarane hilang. Karena itu Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dungane Jibril pripun Pak? Ragma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Cilaka menungso ketemu ulan Ramadan sampai Ramadan rampung dosane durung di ngapura. Ing napa niku Pak? Mlebu Ramadan gawa dosa. Sakjroning ulan Ramadan nambahi dosa. Metu Ramadan dosane ora ilang malah tambah. Nah, karena orang ketika dia rajin berbuat maksiat, walaupun piyambake poso, walaupun piyambake maca Quran, walaupun yang bersangkutan qiyamul lail salat tahajud, tapi nek rajin nglakoni maksiat, ganjarane iso ilang. Sehingga kalau bisa bulan puasa dijadikan sebagai
waktu untuk belajar menghindari maksiat. Kalau kita bisa meninggalkan makan dan minum yang itu hukum asalnya mubah dan halal, maka seharusnya kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram dan perbuatan maksiat yang itu dilarang baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Terutama maksiat sing rupane menyakiti orang lain dan tetangga. Nabi SAW pernah mendapatkan pengaduan. Pengaduannya ngeten, ya Rasulullah, aku punya tetangga. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa shadaqatiha. Tangga kula niku ibu-ibu rajin poso, rajin tahajud, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi senengane menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yang sewu nggih. Sing jengene wong wedok lebih bisa menyakiti orang lain pakai tangan atau pakai lisan, Pak? Pakai lisan. Dan jangkauan menyakiti lisan itu lebih jauh daripada pakai tangan. Sehingga kadang orangnya berada di ujung selatan, sing digerenengi ana sing ujung lor. Sakit boten, Pak? Karena lisan itu bisa menjangkau, menembus pandang dan menembus waktu. Sehingga orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin sedekah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha, tapi sayangnya ya Rasulullah piyambake senengane nek ngomong nyelekit, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha innaha finnar. Wong kaya ngene iki ra ono apike, sesuk nyemplung neraka. Jadi mungkin dia berhasil ibadah ritual, saged sregep salat poso, tapi gagal ibadah sosial. Ibadah sosial niku napa? Membangun hubungan baik dengan tetangga dan sesama. Makanya hati-hati dengan yang namanya mendolimi orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nanti maringi sebuah pesan. Jenengan catat pesan menika, Pak. Dicatat di hati. Kata Imam Syafi'i, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak musuh, benjang teng akhirat semakin banyak yang nuntut. Aku dhisik karo awakmu tegang, padu, saling padu-padu, besok ning di dunia berantem, nanti di akhirat diulangi lagi. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Baik. Ini yang kedua. Jadi sebisa mungkin nalikane bulan Ramadan nyuwun tulung hati-hati. Ojo sampai nalikane poso nglakoni maksiat. Terutama yang namanya ghibah. Grenengi wong. Karena menurut Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu riwayat, ghibah itu bisa membatalkan puasa. Dados wong kok poso terus ngerasani tonggo, ngerasani konco, nanti harus kodok di luar Ramadan. Wah, berat Pak nih kaya ngene Pak. Kok berat pripun? Nah, biasanya wis kaya ngono iki. Nah, kudu latihan. Kudu hati-hati. Berarti nek ngerasani bar traweh no, Pak. Nggih boten pareng. Ini dosa besar. Tapi ketika dilakukan nalikane sedang puasa, itu bisa membatalkan puasanya dan harus qadha di luar Ramadan. Nah, ini mulai dihitung. Biasanya sing senengane gerenengan Bapak atau Ibu? Bapak ya. Lambe lanang. Lambe lanang mau lambe wedok. Baik. Sehingga kalau misalnya kita pernah melakukan seperti itu, jut pripun, Pak? Kalau yang sudah ya biarlah berlalu. Selanjutnya nanti ke depan mulai ditata. Ojo sampai nalikane poso lisannya tidak dijaga.
ngomong ngawur, ngrenengi kanca, ngrasani tangga dan seterusnya, sebab ini bisa berbahaya bagi keselamatan ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi kira-kira kalau dibuat perjanjian nih, komitmen nggih. Ibu-ibu berani enggak tidak ngrenengi 1 bulan? Sanggup boten? Bertekad untuk tidak ngrenengi selama sebulan. Loro Pak, enggak Pak? Mosok loro. Insyaallah boten nggih, tetap sehat walafiat. Baik. Selanjutnya nomor 3. Agar puasa kita bisa menjadi puasa yang berhasil. Ketika kita berpuasa Ramadan, maka yang dianjurkan saat berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalikane bulan Ramadan, piyambake niku menjadi orang yang sangat dermawan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika piantun ingkang paling dermawan. Lebih dermawan lagi nalikane bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau ditemui sama Jibril. Sampai digambarkan oleh para sahabat karihil mursalah. Rasulullah SAW itu dermawannya seperti angin yang bertiup. Sing jengene angin bertiup Pak, sedaya niku angsal manfaat. Sehingga Nabi SAW ketika bulan Ramadan, apapun yang beliau punya nyoh dikasihkan ke orang lain. Alhamdulillah, insya Allah nek warga kerajaan Pak, urusane sedekah, infak, nopo-nopo mawon sregep nih Pak. Batas masjid niki kirang pinten? Kirang pinten dana masjid niki Pak? Saniki. Pak Mujino siapa niku nggih? 1 M ya. Kekurang dana. Kekurangan dana wonten mboten? Nek saya nggih bangun pun untuk renovasi. Nggih. Rencana pengembangan. Ya. Niku butuh pinten? Niku nggih, kemarin baru mau dihitung Ustaz. Mau ya, dihitung. Nggih kan gas 100 nggih. Cekap mangke. Nah, jadi mumpung momen Ramadan nanti takmir bisa segera mengeluarkan hasil keputusan rapat untuk renovasi BNE pinten. Mudah-mudahan nanti jamaah sedaya nggih, kita akan berlomba. Masjid ini untuk kesejahteraan dan kegiatan sosial. Ada 2 pilihan. Kita serahkan ke orang lain yang dapat pahala atau kita yang merebut pahala. Kalau bisa kita sendiri yang merebut pahala Pak. Makanya walhamdulillah nggih. Dulu waktu kita sama-sama renovasi masjid menika Pak, nggih. Ada penawaran, mbok coba golek dana saka Timur Tengah. Saya jawab, kalau kita cari dana ke Timur Tengah, berarti ganjarannya dienakno wong Timur Tengah. Nek iso mboten, wong Indonesia saged. Mari kita nyengkuyung bareng-bareng. Alhamdulillah ngadeg. Dengan bersama-sama kita pikul bareng-bareng, nggih. Karena yang namanya kesempatan beramal, kalau bisa jangan kita serahkan ke orang lain. Selama kita masih bisa melakukannya. Maka monggo Bapak Ibu sedaya, besok ketika Ramadan kita jadikan sebagai waktu belajar jadi orang yang dermawan. Sinaune pripun Pak? Misalnya daftar derek takjil, itu salah satu. Ada nggak yang lain Pak? Saged. Mungkin di antara kita ada yang punya tetangga kurang mampu. Monggo nalikane Ramadan kita keluarkan sebagian harta kita untuk memberi bekal kepada yang tidak mampu. Kok menawa piyambake pengen mudik ke rumah orang tua, kok nggak punya dana yang cukup, kita kasih kecukupan yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saged belajar dadi wong sing luwih sae nalikane wulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nggih, kadose kok pun do ngantuk. Nembe jam 09.00 Ustaz. Pun jam 09.00. Alhamdulillah Ibu niku cekap ya. Pengine jam 12. Saestu. Nggih Bu nggih. Jam 12 napa jam pinten? Oh 09.00. Wah, jan wis oleh 12 lho jam 09.00. Nggih pun cekap alhamdulillah. Nggih. Cekap nggih Ustaz nggih.
Wonten pertanyaan kagem jamaah diparingi door prize enten lho Ustaz. Oke, Ngaten. siap. Saya bertanya, jamaah menjawab. Pertanyaan yang pertama. Gampang ya. Duh, kok pun angkat tangan, Pak? Kula sing bertanya, Pak. Oh, Pak Jio mau bertanya? Oke, monggo duluan. Mikrofon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaharjan, katentreman, sarta kabagyan saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Inggih karono nugroho saha sih welasanipun panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan kanthi kasarasan kawilujengan. Kula ing mriki badhe tanglet kalih babagan ingkang angka sepindhah. Upaminipun kula pikantuk undangan utawi jawiran boten ngrawuhi undangan napa jawiran wau niku kalebet dosa napa mboten. Ingkang angka kalih kula upaminipun nyolong tapi mboten nggih kula pribadi niku sebagian sak menika tasih dipun gunakaken niku kula kalebet dosa napa mboten. Sing nomor kali pripun, Pak? Dipun angsuli, Pak? Kula nyolong tapi mboten kula pribadi kiambak, Betul kiambak. Rombongan. dipakai Oh, untuk dipakai. umum. Oh, ngoten. Contohnya listrik itu kula niku dosa napa mboten? Masya Allah. Matur nuwun. Jalan. Nggih dalan nggih Pak nggih. Berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nggih, matur suwun. Pertanyaan yang pertama. Nek wonten muslim diundang muslim yang lain, kok boten rawuh niku dosa napa mboten? Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban muslim dumateng muslim yang lain niku wonten 6. Salah sijine kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Nalikane awakmu diundang, mongko penuhilah undangannya. Nah, para ulama memberikan penjelasan. Undangan niku wonten kalih, Pak. Wonten undangan sing wajib ditekani, wonten undangan yang dianjurkan untuk ditekani. Undangan sing wajib ditekani niku nomor setunggal. Undangan walimah nikah. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan wa idza da'aka liwalimatin. Kalau ada muslim yang ngundang kamu untuk menghadiri acara walimah, tegese walimah nikah, fa'ajibhu, mongko penuhi undangan itu. Kecuali nek piyambake boten saged rawuh kranten wonten udzur, maka nanti bisa menyampaikan, ya pangapunten kula boten saged rawuh karena ada udzur. Terus dibales, ra teko ora apa-apa, sing penting amplope teko. Sing penting niku wonge teko napa amplope sing teko, Pak? Barkote teko. Nggih. Tapi kalau piyambake minta izin, minta udzur, monggo saged. Karena seperti ini kaitannya dengan hak muslim dengan muslim yang lain. Senese walimah nikah, undangan untuk kegiatan apapun. Ya, teng kerajaan kan kathah gitu acara-acara nggih. Wonten undangan trah. Undangan apa meneh? Undangan ngale omah. Napa meneh, Pak? Undangan tetaan ya undangan gitu. Sunat ya undangan. Oh, acara napa mawon nonton undangan. Nggih, insyaallah kalau yang kedua seperti ini
hukumnya dianjurkan untuk didatangi tapi tidak wajib. Nek menawi wonten udzur nanti tinggal menyampaikan kula boten saged wonten acara. Ini sekaligus juga untuk menyampaikan udzur nggih Pak. Nek kula jenengan undang kok boten rawuh nyuwun sewu nggih Pak. Niku mesti sedang berada di luar kota. Selanjutnya nek nyolong kanggo umum meniku pripun hukumnya Pak? Kados Robin Hood ngoten niku Pak. Nggih. Jadi dalam amal itu ada dua Pak. Ada niat, ada amal. Ngoten nggih? Ada niat, ada amal. Niate apik, amale elek, tetep dinilai elek. Amale apik, niate elek, nggih dinilai elek. Ngoten nggih? Wonten sing niate sae, tapi amale awon, Pak. Nggih dinilai awon, Pak. Contohnya napa? Nyun sewu, korupsi dinggo wakaf masjid. Niate saya mboten, Pak? Saya pengen wakaf masjid. Iki kok masjid kerajaan ra dadi-dadi to? Kok misalnya ada pejabat yang merasa kok mesakne iki masjid kerajaan. Nah, iki mumpung ana kesempatan ning kantor iso njukuk duwite kantor. Akhirnya dia korupsi duit kantor dengan niat untuk wakaf masjid kerajaan. Niate sae tapi amalane mboten sae. Nilaine pripun? Nggih salah nih, Pak. Makanya ada ungkapan amal yang jahat, amal yang jelek tidak bisa dinilai baik dengan alasan niat yang baik. Dipahami nggih Pak? Yang kedua, kalau ada amal yang baik tapi niatnya nggak baik. Contohnya ngelakoni ibadah tapi niatnya riak, golek pamer, men dilem karo tonggone, dipuji sama orang lain. Amale sae, tapi niatnya niat dia riak, golek jengen dan seterusnya. Dia ingin pamer dirinya. Maka amal seperti ini tidak diterima oleh Allah, bahkan yang bersangkutan mendapatkan ancaman neraka. Baik, terus yang saya pripun Pak? Antara niat kalau beramal sama-sama baik. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat jejak awakmu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Terus menungso kudu apik atine, tur nggih kudu apik perbuatane. Nah, sekarang lah nek njukuk listrik kanggo umum niku pripun? Sing dijukuk niku listrike sinten? Nggih? Pemerintah. Mengambil listrik pemerintah untuk dipakai kegiatan bersama. Angsal nama boten secara aturan nih Pak. Coba tanyakan ke yang paham aturan seperti ini. Izin menawi mangke wonten nggih, mungkin bersurat ke PLN. Kami butuh penerangan dengan jumlah sekian. Jenengan saya nek jenengan bayar listrik itu mesti ada PPJ. Pajak penerangan jalan umum PPJU itu ada itu Pak. Pinten? 8%. Dados jenengan bayar listrik 500.000. Itu 500.000 boten dados pulsa 500. Tinggal 300 sekian. Karena kepotong termasuk pajak penerangan jalan umum. Dados sebenarnya rakyat masyarakat pengguna PLN gini kok bayari penerangan umum jalan. Cuman sebenarnya instalasi listrik jalan itu harus melalui prosedur resmi PLN. Tapi biasanya warga nggih boten sabar. Ning pojok kene peteng PLN ra sampai tekan kene. Enggak nyampe. Terus njut ngeten niku terus pripun? Wallahu a'lam. Sedaya menikmati Pak. Iya. Ya nanti coba bersurat ke PLN barangkali bisa diberi layanan atas di depan masjid nggih. Kanan kirinya insya Allah kalau jalanan di daerah kerajaan padang kabeh nggih. Sampai kuburan-kuburan melu padang Pak.
Nggih. Contohnya itu. Nggih. Nah niku njut pripun niku? Napa dibalekno peteng meneh, Pak? Mungkin Pak RW punya jawaban ya, Pak. Baik, intinya kalau sesuai prosedur itu yang terbaik ya. Agar apa yang kita lakukan tidak termasuk di antara kegiatan yang sifatnya liar. Walaupun sebenarnya kita sendiri sampun bayar pajak penerangan jalan umum. Wallahu a'lam. Nggih. Saged dipun pahami nggih Pak. Dapat Sarjito, hadiah, nggih? Pak. Sampun. Nggih, sampun nggih. Niki kasih terus gak Ustaz? Kasih door prize. Oh, kasih. Monggo Pak Yatono. Niki adose Mas Rahmat nih ajeng nyun pirsa. Monggo Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini ada pertanyaan sedikit ya. Karena saya juga sering jadi panitia zakat fitrah. Mungkin hanya sedikit yang saya tanyakan. Yang pertama, ketentuan fidyah Ustaz. Itu nanti berapa jumlahnya, berapa kilo? Terus untuk yang wajib ataupun yang harus membayar fidyah itu siapa saja? Apa kriterianya seperti apa? Fidyah nggih. Fidyah. Fidyah. Fidyah, nggih. Biar lebih jelas yang biasanya itu ibu-ibu yang biar tanya seperti itu, Ustaz. Karena juga untuk pembagiannya seperti apa, Ustaz? Karena dari panitia mungkin seringkali mungkin awal-awal kita masih awam nggih untuk penimbangan dan macam-macam. Mungkin lebih dari teman-teman panitia juga lebih nanti ketika menjadi panitia di Ramadan tahun ini lebih baik seperti itu, Ustaz. Yang kedua, motivasi untuk anak muda sekarang, Ustaz. Sekarang kan banyak yang keluar jalur agama seperti itu nggih. Mungkin lebih gimana biar tertarik kepada masjid gitu, Ustaz. Karena mungkin banyak sekali yang lebih baik main di luar daripada di masjid, mungkin seperti itu. Nggih. Mungkin itu dulu, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiah langsung jahe susu. Gawe dhewe, Mas. Dewi. Baik, tentang fidyah. Fidyah ini kewajiban untuk mereka yang tidak bisa puasa karena udzur yang nggak bisa hilang. Udzur yang mboten sakit hilang ini contohnya apa, Pak? Misalnya karena alasan sampun sepuh, mboten sakit poso, atau alasan sakit yang menaun. Kita ini ditunggu mari kok ora mari-mari. Makin lama justru sakitnya makin bertambah. Nah, yang punya kendala seperti ini yang tidak bisa hilang, mongko piyambake boten wajib poso, nanti digantikan dengan fidyah. Termasuk juga yang boleh ganti bayar fidyah menurut pendapat para ulama adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui karena khawatir dengan kesehatan bayinya. Kadang ibu-ibu hamil nek kon poso tesih kiat, Pak. Wah, tapi khawatir kon aku poso anakku njut pripun. Ada juga sebagian di antara ibu-ibu yang menyusui, nek mbokne kon poso kuat, tapi nek poso bayine kaliren. Nah, terus gimana? Akhirnya piyambake boten poso karena dalam rangka menjaga kesehatan anaknya. Boleh tidak puasa sebagaimana fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Ibnu Abbas. Nah, mangke piyambake bayar fidyah. Terus ketentuan fidyah untuk 1 hari tidak puasa, fidyahnya sama dengan setengah fitrah. Nek fitrah niku pinten kilo? Zakat fitrah pinten kilo, Pak? Kalau 3 kilo berarti fidyahnya pinten? 1,5 kilo. Terus nek piyambake boten poso sewulan, kalikan saja 1,5 kilo kali 30 hari. Berarti 45 kilo. 45 kilo beras bisa diserahkan kepada beberapa orang yang miskin. Karena yang penting fidyah niku fidyatun ta'amu miskin. Fidyah yang diberikan dalam bentuk makanan bagi orang miskin. Sehingga kalau misalnya 45
Aku duwe tangga sing ra duwe, Pak. Nah terus pripun? Fidyahku tak kekno wong siji yang sal mboten, Pak, sing mboten mampu. Monggo saged. Atau dibagi-bagi. Ini ada 3 orang, semua enggak mampu. 15, 15, 15. Nggih saged. Yang penting pokoknya diserahkan dalam bentuk bahan makanan dan penerimanya adalah fakir miskin. Lalu fidyah itu dibayarkan bisa di penghujung akhir Ramadan, terus pas malam takbiran menika. Bisa juga setelah Idul Fitri. Karena fidyah tidak harus dibayarkan ketika Ramadan. Benten dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu batasnya sebelum sholat Id. Nek sampun sholat Id, zakat fitrah nggak diterima. Sedekah biasa. Paman addaha qabla sholati fa hiya shadaqatun maqbulah. Sapa sing bayar zakat fitrah sadurunge salat Id dadi zakat sing ditampa. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Sing bayar zakat fitrah rampung salat Id statusnya sedekah biasa. Nah, kalau zakat fitrah harus sebelum salat Id. Kalau fidyah Syawal, Dzulqa'dah pas besar nggih saged. Karena bayar fidyah itu tidak harus pas Ramadan. Wallahu a'lam. Itu Ustaz, tadi kan harus makanan pokok nih. Nah, pernah itu Pak Dukul sampaikan orangnya itu ngeyel, kok harus beras gitu kan. Dia mau bayar uang itu boleh nggak itu? Nek piyambake kok maringi arta, berarti nanti dipakai beli beras. Panitia yang belikan Panitia ya. belikan beras. Yang penting sampai di sasaran dalam bentuk beras. Sehingga piyambake aku wis sing penting pokoknya kudu bayar duit. Sekilo saat ini pinten? 14, 15 yang paling larang. Beras kerajaan kan rodok larang. Yang paling awis pinten? 20, 18 ya. Anggaplah misalnya 18. Berarti fidyah kirang langkung pinten niku? 27.000 per kilo, ping 45 kilo. Nompo duit samonten niku nanti ditambah administrasi 5%. Nah, gitu. Masuk kantong takmir. Ye, atas Ustaz, ini ada pertanyaan yang lewat WA ini. Ye, saya bacakan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau baru belajar satu grup tadarus, banyak orang tidak apa-apa nggih. Nah, tadi itu yang kaitan dengan tadarus tadi Ustaz. Karena bacanya baru satu ruku. Nah, jadi walaupun satu rombongan banyak anggotanya, tapi cepat dapat giliran gitu. Jadi bacanya nggak banyak-banyak gitu satu orangnya Ustaz. Tuh. Yang kedua, ini mau tanya tentang sholat. Apakah sholat sunnah awwabin itu Ustaz? Apakah boleh 6 rakaat dilakukan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah, 2 rakaat sholat sunat taubat, 2 rakaat sholat sunnah hajat. Terus satu lagi nih, batas sholat syuruk itu sampai kapan? Karena masih baca Al-Quran, sekalian dipastikan ganti surat. Jadi sholat syuruknya setelah baca Quran, atau waktu syuruknya, atau pas waktu syuruk berhenti sholat, gimana ini? Atau waktu syuruk berhenti sholat dulu, dilanjut baca Al-Quran lagi begitu. Nah, itu Ustaz. Nggih. Ramadan itu kita jadikan sebagai bulan latihan. Sing jenenge wong latihan itu kan kudu sing serius, sungguh-sungguh, menambah beban lebih. Nek iso nambah nggih ditambah. Biasanya penyebab terbesar kenapa orang itu tidak bisa banyak beramal nalikane Ramadan adalah penyakit sing jenenge males, Pak. Sehingga pas Ramadan itu ngantukan, turah-turu niku kedah dipeksa. Bulan Ramadan setan dibelenggu. Jadi nek iso mumpung setan dibelenggu, wah alhamdulillah, ini kan kesempatan untuk rajin ibadah. Nah, pas bulan Ramadan kok males ngibadah, arep golek ulan napa meleh latihan ibadah. Pas Ramadan kok dereng saged berubah, jenengan arep golek ulan napa meleh. Karena waktu yang paling mudah bagi hamba untuk beribadah kepada Allah adalah nalikane bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup.
Pintu surga dibuka tegese wong sing nglakoni ibadah dan ketaatan kali Ramadan berpeluang besar amalnya diterima mengantarkan ke surga. Pintu neraka ditutup sing duwe dosa gendang tobat pas Ramadan, mugi-mugi dosane tidak mengantarkan ke neraka. Sehingga pas Ramadan itu motivasi untuk beramalnya lebih. Mungkin pas Ramadan kita latihan untuk berubah. Terus biasane nek pas ulan Ramadan, nek sak njobone Ramadan kok maca Qur'ane mong sak ruku, nek Ramadan 5 ruku. Nek iso ya sak juz niku diwaca di piyambak. Mboten rombongan. Nek saged gitu. Nek mboten saged, Pak. Maca Qur'ane sik grotal, gradul, blegak, blegu. Nggih nek ngaten jenengan tadarus dengan jangan banyak-banyak orang. Maksimal 3 saja. Sanggup mboten? Nggih. Karena kalau banyak itu, Pak, siji maca, siji nyimak, liyane turu karo ngemil. Sehingga pas Ramadan, selesai Ramadan berat badannya tambah. Tadarus mengumpulkan lemak. Maka kalau bisa jangan banyak-banyak biar nanti bisa lebih banyak membaca. Nomor kali, nomor ini Pak? Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Abu Dawud. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin adalah salat yang dikerjakan nalikane pedet kepanasan. Berarti jam pinten niku? Salat awabin niku kira-kira salat duha di waktu akhir. Nek sakniki zuhur jam 12 ya, salat awabin kira-kira dimulai jam 11. Jadi salat duha di waktu akhir mendekati zuhur itu disebut salat awabin. Berapa rakaat, Pak? Bebas. 2 rakaat saged, 4 rakaat monggo, 6 nggih saged, 8 langkung sae. Yang penting pokoknya dilakukan di waktu akhir dari sholat duha sebelum matahari tepat berada di tengah. Itulah yang dimaksud dengan sholatul awwabin. Wallahu a'lam. Sholat syuruk batasi jam pinten. Niki tergantung waktu subuh. Tapi intinya begini. Kalau sudah bunyi alarm matahari terbit, jenengan tambahi 15 menit. Nggih? Jenengan tambahi 15 menit. Kok pas itu dereng sholat pripun, Pak? Mboten napa-napa. Ditunda boleh, maju enggak boleh. Sholat syuruk ditunda saged. Misalnya sholat syuruk jam 7, monggo. Berarti srengenge wis dhuwur, Pak. Mboten napa-napa. Sehingga dia dzikir dari mulai habis subuh sampai jam 7. Silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa misalnya latihan ya. Nek pas perainan mboten nyambut gawe, begegek ning masjid dari mulai subuh sampai jam 7. Maca apa, Pak? Ya maca Quran. Terus maca dzikir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu piyambake maca subhanallah sedina 12.000 kali. Le ngitung pripun? 12.000. Mboten dihitung. Sampean kira-kira dijami ya, aku maca subhanallah sak jam. Insyaallah niku pun ribuan. Tapi jangan bergerak, duduk subhanallah, subhanallah. Duduk selama 1 jam. Atas pengawasan ngeten iki. Betah mboten, Pak? Nek rano koncone yang merem, Mas. Wallahu a'lam. Nggih, atus Ustaz. Kadosipun saya Ustaz. Alhamdulillah pun siap nih. Siap. Jamaah sudah pada ngantuk. Iya. Maka saya ketularan ngantuk. Nggih, ini sudah jam 9:30 gitu. Ini Ustaz kadosipun ngipun saya dari siang dari pagi Ustaz ya. Ngawasan dari pagi atau penjenengan? Oh, dari kemarin. Dari Almarhamah. Oh, dari kemarin ya. Luar biasa gitu ya. Nggih, saya kira pertanyaan cukup ya. Tadi jadi mau memberi pertanyaan ke jamaah enggak Ustaz? Mau dikasih pertanyaan? Ya, satu aja Ustaz nanti. Satu saja. Iya.